Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas video dari agribisnis perkebunan kelas 7A, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahyu Isnandan Nasution SSTMP selaku dosen pengampu mata kuliah agribisnis perkebunan. Nah, kali ini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Arta Guru Singa dengan NIM 2203228. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh, di mana pada video kali ini di sini saya akan membahas video mengenai materinya itu mengenai perkecambahan pada kelapa sawit, di mana definisi dari perkecambahan itu sendiri adalah proses di mana embrio dalam biji keluar dan mulai berkembang menjadi tanaman baru. Nah, proses ini tuh sangat penting karena menentukan keberhasilan dari reproduksi vegetatif dan produksi tanaman. Nah, perkecambahan itu adalah proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Nah, pada kelapa sawit bijinya itu karakteristik biji kelapa sawit itu dia kulitnya keras, di mana biji kelapa sawit memiliki lapisan pelindung yang sangat keras dan yang berfungsi untuk melindungi embrio di dalamnya. Namun ketebalan kulit ini juga menjadi tantangan dalam proses perkecambahan. Nah, satu lagi itu ada karakteristik biji kelapa sawit itu masa dormanisi panjang, di mana kita setelah panen itu biji kelapa sawit itu tidak langsung berkecambah. Masa dormanisi ini adalah masa periode di mana biji tidak aktif dan tidak tumbuh meskipun kondisi lingkungannya mendukung. Nah, proses perlakuan biji sebelum berkecambah itu memastikan biji kelapa sawit dapat berkecambah dengan baik. Diperlukan perlakuan khusus yang dikenal sebagai perlakuan prakecambah. Nah, berikut di sini saya akan menjelaskan ada 5 perlakuan prakecambah. Yang pertama itu kita ada perendaman terlebih dahulu, di mana bijinya itu kita rendam di dalam air selama beberapa waktu untuk meningkatkan kelembapan dan memecahkan dormanisinya. Yang kedua itu kita durasikan perendaman durasi perendamannya itu kita bervariasi, di mana biasanya itu antara 24 hingga 48 jam. Nah, yang kedua, penggunaan asam atau larutan nutrisi, di mana biji dapat direndam dalam larutan asam seperti sulfat untuk kita gunanya itu untuk melemahkan kulit keras dan merangsang proses perkecambahan. Yang kedua itu kita larutkan nutrisi. Larutan nutrisi juga bisa digunakan untuk memberikan nutrisi awal bagi embrio. Nah, selanjutnya yang ketiga, di mana pengeringan dan penyimpanannya itu. Setelah kita perendaman, biji juga harus kita keringkan dengan cara yang tepat sebelum kita lakukan proses penanaman. Di mana penyimpanan biji dalam kondisi yang sesuai juga penting untuk menjaga viabilitas. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan perendaman, kita juga harus melakukan pengeringan dan penyimpanan. Langkah selanjutnya itu kita melakukan pemanasan, di mana metode pemanasan atau perlakuan suhu tertentu dapat digunakan untuk merangsang proses perkecambahan. Suhu yang tepat membantu dalam memecah dormanisi biji. Nah, setelah kita lakukan perendaman, penggunaan asam atau larutan nutrisi, pengeringan dan penyimpanan, setelah itu pemanasan, di sini kita akan melakukan proses yang tahap terakhir, penggunaan hormon pertumbuhan, di mana di beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan hormon tumbuhan seperti auksin dapat meningkatkan tingkat perkecambahan. Nah, di sini saya akan membahas pentingnya perlakuan prakecambahan, di mana ada 3 pentingnya
meningkatkan tingkat perkecambahan dengan melakukan perlakuan yang tepat. Tingkat keberhasilan perkecambahan biji kelapa sawit dapat meningkat secara signifikan. Yang kedua, mempercepat proses pertumbuhan. Proses yang dilakukan sebelum menanam membantu mempercepat pertumbuhan bibit sehingga tanaman yang dapat berkembang dengan lebih baik di fase selanjutnya. Itu kita lakukan menjamin kualitas tanaman dengan memastikan biji berkecambah dengan baik. Kualitas tanaman yang dihasilkan pun akan lebih baik, berpengaruh juga pada hasil panen di masa depannya nanti. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai definisi dari perkecambahan, di sini kita akan membahas mengenai tujuan perkecambahan biji kelapa sawit, di mana perkecambahan biji itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses esensial dalam siklus hidup tanaman, khususnya pada kelapa sawit. Nah, proses ini tidak hanya sekedar memunculkan tanaman baru dari biji, tetapi juga memiliki beberapa tujuan yang penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tujuan-tujuan apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan perkecambahan. Nah, di sini yang pertama itu tujuannya itu kita akan mematahkan dormanisi biji kelapa sawit. Nah, kembali lagi, dormanisi biji adalah suatu kondisi di mana biji tidak aktif dan tidak mampu berkecambah meskipun kondisi lingkungan mendukung seperti kelembapan dan suhu yang tidak sesuai. Nah, dormanisi ini merupakan adaptasi alami untuk melindungi biji dari germinasi di waktu yang tidak tepat, yang dapat mengakibatkan kegagalan pertumbuhan. Nah, tujuan mematahkan dormanisi itu sendiri adalah membangunkan biji dari kondisi tidur. Nah, maksud dari membangunkan biji dari kondisi tidur itu sendiri adalah proses perlakuan prakecambahan bertujuan untuk memecahkan dormanisi biji sehingga embrio di dalam biji dapat bangkit dan mulai berfungsi. Nah, proses ini adalah langkah pertama yang krusial karena tanpa mematahkan dormanisi, biji tidak akan berkecambah. Nah, yang kedua, tujuan mematahkan dormanisi itu metode pemecahan dormanisi, di mana teknik perendaman dalam air, penggunaan larutan asam, atau perlakuan suhu dapat digunakan untuk merangsang biji agar keluar dari dormanisi. Proses ini sangat penting untuk memastikan biji dapat berkembang menjadi berkecambah yang sehat. Setelah itu yang kedua itu merangsang aktivitas fisiologis di dalam embrio, di mana aktivitas fisiologis itu setelah biji keluar dari dormanisi, aktivitas fisiologis di dalam embrio harus dirangsang agar proses perkecambahan dapat berlangsung dengan baik. Nah, aktivitas ini meliputi respirasi, metabolisme, dan pembentukan jaringan. Tujuan merangsang aktivitas fisiologis itu yang pertama ada respirasi, di mana proses respirasi adalah langkah vital di mana biji mengubah cadangan makanan menjadi energi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, energi ini penting bagi embrio untuk memulai pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua tujuannya itu adalah metabolisme, di mana proses metabolisme di dalam biji termasuk perkecambahan karbohidrat, protein, dan lemak menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan untuk membangun sel-sel baru. Yang ketiga, senyawa pertumbuhan. Nah, maksud senyawa pertumbuhan itu adalah aktivitas fisiologis juga berkontribusi pada pembentukan senyawa pertumbuhan yang penting untuk perkembangan akar atau radikula dan tunas atau plumula. Nah, tujuan merangsang aktivitas fisiologis ini harus kita lakukan karena energi ini penting bagi embrio untuk memulai pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, tadi kita akan melakukannya satu persatu, di mana mulai dari respirasi, metabolisme, dan senyawa pertumbuhan. Nah, selanjutnya
itu kita akan membahas menumbuhkan radikula dan plumula dengan sempurna. Di sini ada proses perendaman buah ke dalam air, di mana proses perendaman setelah buah dipisahkan dari janjangan atau tandan, buah kelapa sawit direndam di dalam air selama beberapa waktu. Nah, durasi perendamannya itu bervariasi, biasanya antara 24 hingga 48 jam. Nah, tujuan dari perendaman itu sendiri adalah pembusukan daging buah, di mana perendaman bertujuan untuk memicu proses pembusukan daging buah. Dalam kondisi ini, enzim dan mikroorganisme akan mulai memecah daging buah. Kita akan memudahkan kita juga pemisahan antara biji dan daging buah. Selanjutnya ada mempermudah pelepasan daging buah, di mana dengan proses pembusukan daging buah yang melekat pada biji menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Juga mengurangi kemungkinan biji mengalami kerusakan saat proses pemisahan. Selanjutnya ada pemisahan biji dari sabut, di mana definisi sabut adalah bagian luar yang bersifat melindungi biji kelapa sawit. Nah, setelah daging buah terpisah, biji masih terbungkus oleh sabut yang harus kita hilangkan. Nah, proses pemisahan biji dari sabut dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin khusus. Nah, setelah biji terpisah dari sabut, biji kelapa sawit akan lebih bersih dan siap untuk diproses berikutnya. Tujuan pemisahannya itu adalah memisahkan biji dari sabut penting agar biji dapat diproses lebih lanjut, terutama dalam tahap penyimpanan dan pelakuan prakecambahan. Yang keempat ada pengeringan biji sebelum penyimpanan awal, di mana proses pengeringan setelah biji dipisahkan dari sabut, biji harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan cara menjemur biji di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Tujuan pengeringan itu sendiri adalah menghindari pembusukan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan biji mengalami pembusukan atau kerusakan selama penyimpanan. Dengan mengeringkan biji, resiko kebusukan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada memperpanjang umur simpan. Biji yang kering akan memiliki umur simpan yang lebih lama dan lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Nah, seleksi biji kelapa sawit, di mana proses seleksi biji dilakukan dengan mengkategorikan biji berdasarkan ukuran fisiknya seperti besar atau kecil. Biasanya dilakukan dengan cara manual menggunakan alat penyortir. Selanjutnya, tujuan seleksi sendiri menentukan waktu perkecambahan. Ukuran biji sangat mempengaruhi waktu perkecambahan. Biji yang lebih besar cenderung berkecambah lebih cepat dibandingkan biji yang lebih kecil. Dengan mengkelompokkan biji berdasarkan ukuran, petani dapat merencanakan jadwal penanaman yang lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam, di mana bibit yang diseleksi dengan baik menghasilkan bibit yang lebih seragam dalam pertumbuhan. Bibit yang seragam penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman, karena semua tanaman akan tumbuh dengan kecepatan dan ukuran yang mirip. Kita juga memudahkan kita juga dalam perawatan dan pemeliharaan. Nah, tahap 1 dalam proses perkecambahan kelapa sawit mencakup langkah-langkah penting dari pemisahan biji dari daging buah, perendaman, pemisahan dari serabut, pengeringan, hingga seleksi biji. Nah, setiap langkah memiliki tujuan dan fungsi yang krusial untuk memastikan bahwa biji kelapa sawit dapat berkecambah dengan baik dan menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Proses ini sangat penting jika meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap pertama kita akan melakukan tahap kedua. Setelah tahap pemisahan biji dari daging buah dan seleksi, tahap berikutnya adalah proses perkecambahan kelapa sawit adalah penyimpanan awal, di mana tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk menjaga kualitas biji
kualitas biji memasuki proses perlakuan prakecambahan. Nah, di sini ada yang pertama adalah penyimpanan biji dalam karung atau plastik berongga, di mana pengemasan biji kelapa sawit yang telah diseleksi disimpan dalam karung atau plastik berongga. Penggunaan karung atau plastik berongga memungkinkan sirkulasi udara yang baik, yang sangat penting untuk menjaga kualitas biji. Yang kedua ada suhu penyimpanan, di mana biji disimpan pada suhu terbuka antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Suhu ini dianggap ideal untuk penyimpanan biji karena stabilitas suhunya. Suhu yang tidak terlalu tinggi atau rendah membantu menjaga aktivitas metabolisme biji pada tingkat yang stabil, menghindari juga kerusakan akibat suhu ekstrim. Perlindungan dari suhu tinggi. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan resiko pembusukan dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua ada menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit, di mana kelembapan yang terkontrol, penyimpanan biji dalam kondisi yang tepat membantu menjaga kelembapan di dalam biji. Kelembapan yang optimal diperlukan untuk mencegah biji dari kondisi terlalu kering yang dapat mempengaruhi viabilitasnya. Pengaruh kelembapan yang tepat mendukung embrio dalam biji untuk tetap aktif secara fisiologis meskipun dalam kondisi dormanisi. Sangat penting untuk memastikan bahwa biji tetap siap untuk berkecambah saat perlakuan prakecambahan dimulai. Menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Risiko pertumbuhan jamur, biji yang disimpan dalam kondisi lembab dan hangat dapat menjaga tempat berkembang biaknya jamur. Pertumbuhan jamur dapat merusak biji dan mengurangi viabilitasnya. Pencegahan jamur atau sirkulasi udara, penyimpanan dalam karung atau plastik berongga dengan sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan berlebihan yang dapat memicu pertumbuhan jamur. Nah, kondisi penyimpanan memastikan bahwa biji disimpan di tempat yang kering dan memiliki ventilasi yang baik juga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur. Yang keempat, menyamakan tingkat kematangan, di mana pentingnya kematangan biji kelapa sawit bisa memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda, tergantung pada waktu panen dan kondisi lingkungan. Penyimpanan awal menyebabkan tingkat kematangan biji. Penyamaan kematangan dengan menyamakan tingkat kematangan. Semua biji siap untuk mengalami proses pematangan dormanisi secara bersamaan. Penting juga untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses perkecambahan. Yang kelima, menyiapkan biji untuk proses pematahan dormanisi. Proses pematahan dormanisi setelah melalui tahap penyimpanan awal, biji akan siap menjalani perlakuan prakecambahan yang bertujuan untuk mencegah dormanisi. Kesiapan biji dengan kondisi yang tepat selama penyimpanan biji akan lebih responsif terhadap perlakuan yang dilakukan, sehingga meningkatkan kemungkinan perkecambahan yang sukses. Sinergi dengan perlakuan prakecambahan. Tahap penyimpanan ini berfungsi persiapan penting yang memastikan biji berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki proses perlakuan yang intensif. Nah, tahap penyimpanan awal dalam proses perkecambahan kelapa sawit sangat penting menjaga kualitas biji dengan menyimpan biji dalam karung atau plastik berongga di suhu yang tepat, menjaga kelembapan, mencegah pertumbuhan jamur, menyamakan tingkat kematangan, serta menyiapkan biji untuk pematahan dormanisi. Petani juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses perkecambahan. Kondisi penyimpanan yang baik akan memastikan biji tetap sehat dan siap untuk tumbuh saat perlakuan prakecambahan dilakukan. Nah, setelah tahap awal dan tahap kedua proses prakecambahan
sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan hasil produksi di akhir nanti. Selanjutnya tahap 3, pematahan dormanisi. Tahap ini merupakan inti dari seluruh proses perkecambahan benih kelapa sawit. Benih kelapa sawit secara alami memiliki dormanisi yang sangat kuat karena kulit bijinya keras, tebal, dan mengandung zat-zat penghambat. Jika tidak dilakukan perlakuan panas, benih dapat membutuhkan waktu 12-18 bulan untuk memulai perkecambahan secara alami. Oleh karena itu, heat treatment digunakan untuk mengelabui benih agar merasa sedang berada pada kondisi lingkungan optimal yang memicu pertumbuhan. Nah, tahap 3 dimulai dari persiapan benih. Persiapan benih menggunakan plastik berongga. Sebelum heat treatment dimulai, benih dimasukkan ke dalam plastik berongga. Alasan teknis mempercepat penetrasi panas. Udara panas dapat masuk dan keluar dengan lebih mudah melalui lubang-lubang kecil pada plastik sehingga suhu yang diterima menjadi lebih merata. Yang kedua, menghindari kondensasi. Jika plastik tidak berongga, uap air dapat menumpuk dan membuat benih terlalu lembab yang akan menyebabkan jamur. Yang ketiga, memudahkan penajaman benih. Saat benih harus dikeluarkan setiap 7 hari, penggunaan plastik perongga mempercepat proses menguatkan dan meminimalkan kehilangan benih. Yang kedua, perendaman benih selama 7 hari. Sebelum masuk ke heat chamber, benih direndam selama 7 hari. Tujuan fisiologis dan teknis dari perendaman. Yang pertama ada hidrasi awal. Benih kering melalui menyerap air sehingga jaringan internal menjadi aktif secara metabolik. Yang kedua, melunakkan endokrap. Kulit benih kelapa sawit sangat keras. Perendaman membantu melemahkan struktur kulit untuk mempermudah penyerapan panas di tahap selanjutnya. Yang ketiga, menghilangkan zat penghambat. Air dapat melakukan inhibitor perkecambahan secara fetolonik dan tanin pada permukaan benih. Yang keempat, menyamakan kadar air. Nah, benih yang kadar airnya tidak seragam akan berkecambah tidak seragam. Perendaman memastikan semua benih mulai dari titik fisiologis yang sama. Air direndam biasanya diganti tiap 1-2 hari untuk menghindari pembusukan. Yang ketiga ada proses heat treatment di ruang pemanas. Setelah perendaman, benih dipindahkan ke heat chamber. Pengaturan kondisi harus sangat presisi. Suhunya itu 3-40 derajat Celcius, kelembapannya itu 60-70%, durasinya 60-80 hari. Nah, itu biasanya durasinya bervariasi tergantung varietas yang digunakan. Alasan kenapa suhu 30-40 derajat itu digunakan untuk meniru kondisi alam habitat di kelapa sawit. Secara alami, benih kelapa sawit terpecah dormanisinya saat musim kemarau ketika tanah sangat panas. Yang kedua, mengaktifkan enzim pemecah dinding sel. Enzim seperti selulase bekerja optimal pada suhu mendekati 40 derajat Celcius, meningkatkan respirasi embrio. Nah, respirasi embrio meningkatkan seiring kenaikan suhu. Metabolisme benih naik, dormanisi pecah, menghancurkan zat penghambat internal inhibitor. Beberapa inhibitor terurai dengan suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya ada siklus mingguan di mana dikeluarkan setiap 7 hari. Nah, selama masa heat treatment setiap 7 hari sekali, benih dikeluarkan dari heat chamber untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam. Tujuannya itu menurunkan suhu internal benih agar tidak terlalu panas. Yang kedua, mencegah overheating yang bisa merusak embrio, menstabilkan ritme fisiologis benih. Yang selanjutnya disiram atau dibasahi. Di mana pada tahap ini benih tidak boleh terlalu
kering karena dehidrasi dapat menghentikan aktivitas enzim dan metabolisme. Benih yang terlalu kering bisa reset dormansi, artinya dormansi kembali muncul. Nah, air siaraman juga membantu menjaga uniformitas kadar air di antara benih. Selanjutnya dikembalikan ke heat chamber. Setelah pendinginan dan penyiraman, benih harus segera masuk kembali untuk mempertahankan kesinambungan proses pematahan dormansi. Selanjutnya ada apa yang terjadi dalam benih selama 60 sampai 80 hari. Yang terjadi itu yang pertama ada aktivasi enzim dormansi, di mana enzim seperti amilase atau memecah amilum dan gula energi. Yang kedua ada protase, memecah protein dan asam amino. Yang ketiga selulase, melemahkan kulit biji. Enzim-enzim ini sebelumnya inaktif karena dormansi, tapi mulai aktif pada suhu tinggi lagi. Yang kedua ada kulit biji melunak, di mana endokrap biji yang keras mulai dari retak mikro cracking, melemahnya strukturnya menjadi lebih permeable. Ini penting agar radikula atau calon akar mudah menembus keluar. Nah, yang ketiga, meningkatnya respirasi embrio. Embrio mulai menyerap oksigen lebih banyak karena tanda fisiologisnya, peningkatan suhu internal, meningkatnya konsumsi air, lebih mulai kehilangan dormansi secara bertahap. Selanjutnya ada degradasi inhibitor kimia, zat penghambat seperti asam absisat, senyawa fenolik. Nah, ada yang ke-6, kontrol suhu dan kelembapan sangat kritis. Nah, suhu terlalu tinggi, embrio bisa mengalami kerusakan seluler, protein terdenatrusi, benih menjaga busuk atau mati, presentasi kecambahan turun drastis. Suhu terlalu rendah, proses dormansi tidak pecah, waktu inkubasi bisa memanjang hingga 100-120 hari, kecambah menjadi tidak seragam. Kelembapan terlalu rendah, benih mengering, dormansi bisa kembali terbentuk. Kelembapan terlalu tinggi itu akan terjadi munculnya jamur, benih membusuk atau berkecambah tidak sempurna. Karena heat chamber profesional bisa dilengkapi treatment MOSFET, humidifier, pengendali sirkulasi udara, sensor otomatis. Nah, lama perendaman panas menyesuaikan varietasnya. Benih kelapa sawit bukan satu tipe saja, ada Dura, Tenara, Vicifera, Cornel Seed atau kultur jaringan. Untuk beberapa varietas, struktur endokrapnya lebih keras sehingga butuh waktu 70-80 hari. Varietas unggul komersial biasanya lebih cepat, sekitar 60-65 hari. Kita juga akan tahu penanda proses heat treatment itu berhasil karena setelah 60-80 hari, benih dikatakan berhasil melewati tahap ini jika kulit biji terasa lebih lunak, kadar air terasa lebih meningkat, embrio aktif, mampu bernapas saat diuji. Benih ini siap memasuki tahap cracking atau germination chamber. Tanpa fase ini, germination rate akan sangat rendah, di bawah 30%. Dengan heat treatment yang baik, tingkat keberhasilan bisa mencapai 85-95%. Nah, tahap 3, heat treatment adalah proses kritis untuk memecahkan dormansi benih kelapa sawit melalui pengaturan panas, kelembapan, dan manajemen benih secara berkala. Proses ini mengaktifkan metabolisme benih, melemahkan kulit, menghilangkan inhibitor, dan mempersiapkan embrio untuk berkecambah. Kontrol suhu yang
presisi adalah kunci utama keberhasilan. Tahap ini hampir mustahil berkecambah secara cepat dan seragam. Nah, dari tahap 3 kita akan membahas tahapan yang keempat. Di sini ada proses perendaman buah ke dalam air, di mana proses perendaman setelah buah dipisahkan dari janjangan atau tandan, buah kelapa sawit direndam di dalam air selama beberapa waktu. Nah, durasi perendamannya itu bervariasi, biasanya antara 24 hingga 48 jam. Nah, tujuan dari perendaman itu sendiri adalah pembusukan daging buah, di mana perendaman bertujuan untuk memicu proses pembusukan daging buah. Dalam kondisi ini, enzim dan mikroorganisme akan mulai memecah daging buah. Kita akan memudahkan kita juga pemisahan antara biji dan daging buah. Selanjutnya ada mempermudah pelepasan daging buah, di mana dengan proses pembusukan daging buah yang melekat pada biji menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Juga mengurangi kemungkinan biji mengalami kerusakan saat proses pemisahan. Selanjutnya ada pemisahan biji dari sabut, di mana definisi sabut adalah bagian luar yang bersifat melindungi biji kelapa sawit. Nah, setelah daging buah terpisah, biji masih terbungkus oleh sabut yang harus kita hilangkan. Nah, proses pemisahan biji dari sabut dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin khusus. Nah, setelah biji terpisah dari sabut, biji kelapa sawit akan lebih bersih dan siap untuk diproses berikutnya. Tujuan pemisahannya itu adalah memisahkan biji dari sabut penting agar biji dapat diproses lebih lanjut, terutama dalam tahap penyimpanan dan pelakuan prakecambahan. Yang keempat ada pengeringan biji sebelum penyimpanan awal, di mana proses pengeringan setelah biji dipisahkan dari sabut, biji harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan cara menjemur biji di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Tujuan pengeringan itu sendiri adalah menghindari pembusukan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan biji mengalami pembusukan atau kerusakan selama penyimpanan. Dengan mengeringkan biji, resiko kebusukan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada memperpanjang umur simpan. Biji yang kering akan memiliki umur simpan yang lebih lama dan lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Nah, seleksi biji kelapa sawit, di mana proses seleksi biji dilakukan dengan mengkategorikan biji berdasarkan ukuran fisiknya seperti besar atau kecil. Biasanya dilakukan dengan cara manual menggunakan alat penyortir. Selanjutnya, tujuan seleksi sendiri menentukan waktu perkecambahan. Ukuran biji sangat mempengaruhi waktu perkecambahan. Biji yang lebih besar cenderung berkecambah lebih cepat dibandingkan biji yang lebih kecil. Dengan mengkelompokkan biji berdasarkan ukuran, petani dapat merencanakan jadwal penanaman yang lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam, di mana bibit yang diseleksi dengan baik menghasilkan bibit yang lebih seragam dalam pertumbuhan. Bibit yang seragam penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman, karena semua tanaman akan tumbuh dengan kecepatan dan ukuran yang mirip. Kita juga memudahkan kita juga dalam perawatan dan pemeliharaan. Nah, tahap 1 dalam proses perkecambahan kelapa sawit mencakup langkah-langkah penting dari pemisahan biji dari daging buah, perendaman, pemisahan dari serabut, pengeringan, hingga seleksi biji. Nah, setiap langkah memiliki tujuan dan fungsi yang krusial untuk memastikan bahwa biji kelapa sawit dapat berkecambah dengan baik dan menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Proses ini sangat penting jika meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap pertama kita akan melakukan tahap kedua. Setelah tahap pemisahan biji dari daging buah dan seleksi, tahap berikutnya adalah proses perkecambahan
kelapa sawit adalah penyimpanan awal, di mana tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk menjaga kualitas biji memasuki proses perlakuan prakecambahan. Nah, di sini ada yang pertama adalah penyimpanan biji dalam karung atau plastik berongga, di mana pengemasan biji kelapa sawit yang telah diseleksi disimpan dalam karung atau plastik berongga. Penggunaan karung atau plastik berongga memungkinkan sirkulasi udara yang baik, yang sangat penting untuk menjaga kualitas biji. Yang kedua ada suhu penyimpanan, di mana biji disimpan pada suhu terbuka antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Suhu ini dianggap ideal untuk penyimpanan biji karena stabilitas suhunya. Suhu yang tidak terlalu tinggi atau rendah membantu menjaga aktivitas metabolisme biji pada tingkat yang stabil, menghindari juga kerusakan akibat suhu ekstrim. Perlindungan dari suhu tinggi. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan resiko pembusukan dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua ada menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit, di mana kelembapan yang terkontrol, penyimpanan biji dalam kondisi yang tepat membantu menjaga kelembapan di dalam biji. Kelembapan yang optimal diperlukan untuk mencegah biji dari kondisi terlalu kering yang dapat mempengaruhi viabilitasnya. Pengaruh kelembapan yang tepat mendukung embrio dalam biji untuk tetap aktif secara fisiologis meskipun dalam kondisi dormanisi. Sangat penting untuk memastikan bahwa biji tetap siap untuk berkecambah saat perlakuan prakecambahan dimulai. Menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Risiko pertumbuhan jamur, biji yang disimpan dalam kondisi lembab dan hangat dapat menjaga tempat berkembang biaknya jamur. Pertumbuhan jamur dapat merusak biji dan mengurangi viabilitasnya. Pencegahan jamur atau sirkulasi udara, penyimpanan dalam karung atau plastik berongga dengan sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan berlebihan yang dapat memicu pertumbuhan jamur. Nah, kondisi penyimpanan memastikan bahwa biji disimpan di tempat yang kering dan memiliki ventilasi yang baik juga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur. Yang keempat, menyamakan tingkat kematangan, di mana pentingnya kematangan biji kelapa sawit bisa memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda, tergantung pada waktu panen dan kondisi lingkungan. Penyimpanan awal menyebabkan tingkat kematangan biji. Penyamaan kematangan dengan menyamakan tingkat kematangan, semua biji siap untuk mengalami proses pematangan dormanisi secara bersamaan. Penting juga untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses perkecambahan. Yang kelima, menyiapkan biji untuk proses pematahan dormanisi. Proses pematahan dormanisi setelah melalui tahap penyimpanan awal, biji akan siap menjalani perlakuan prakecambahan yang bertujuan untuk mencegah dormanisi. Kesiapan biji dengan kondisi yang tepat selama penyimpanan biji akan lebih responsif terhadap perlakuan yang dilakukan, sehingga meningkatkan kemungkinan perkecambahan yang sukses. Sinergi dengan perlakuan prakecambahan. Tahap penyimpanan ini berfungsi persiapan penting yang memastikan biji berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki proses perlakuan yang intensif. Nah, tahap penyimpanan awal dalam proses perkecambahan kelapa sawit sangat penting menjaga kualitas biji dengan menyimpan biji dalam karung atau plastik berongga di suhu yang tepat, menjaga kelembapan, mencegah pertumbuhan jamur, menyamakan tingkat kematangan, serta menyiapkan biji untuk pematahan dormanisi. Petani juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses perkecambahan. Kondisi penyimpanan yang baik akan memastikan biji tetap sehat dan siap untuk tumbuh
saat perlakuan prakecambahan dilakukan. Nah, setelah tahap awal dan tahap kedua proses prakecambahan sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan hasil produksi di akhir nanti. Nah, setelah ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, selanjutnya saya akan membahas tahap keempat, pendinginan dan perendaman. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Tujuannya itu memberi waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. Yang kedua, tahap kedua itu biji direndam ke dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari. Tujuannya itu agar mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan. Kita dapat juga mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Setelah perkecambahan biji selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi, tidak terlalu basah atau mencegah jamur. Nah, tahap inkubasi perkecambahan, di mana biji disebar di kotak steril. Selanjutnya suhu ruangan itu dia suhunya 20 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya itu 80 sampai 90%. Nah, suhu ruangan ini disesuaikan dengan varietas yang digunakan. Nah, lama waktunya 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Nah, pada akhir tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Tapi 10%-nya itu memungkinkan kegagalan pada saat berkecambah. Tahap selanjutnya seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria atau yang pertama itu akar atau radikula panjangnya 2 sampai 3 cm. Kedua itu pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus. Yang ketiga tidak ada jamur atau cacat. Nah, di sini saya akan membahas ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen dan kriterianya. Nah, ada akar lembaga atau putih bersih, panjangnya 2 sampai 3 cm, radikulanya lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma mulai muncul, ujungnya itu berwarna kekuningan. Nah, warna kecambah putih krim, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi sedikit luntur. Kadar airnya itu 12 sampai 15%, atau tidak terlalu kering. Nah, sekian dari pembahasan materi saya mengenai perkecambahan kelapa sawit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian materi saya, dan saya akan lanjut di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada proses perendaman buah ke dalam air, di mana proses perendaman setelah buah dipisahkan dari janjangan atau tandan, buah kelapa sawit direndam di dalam air selama beberapa waktu. Nah, durasi perendamannya itu bervariasi, biasanya antara 24 hingga 48 jam. Nah, tujuan dari perendaman itu sendiri adalah pembusukan daging buah, di mana perendaman bertujuan untuk memicu proses pembusukan daging buah. Dalam kondisi ini, enzim dan mikroorganisme akan mulai memecah daging buah. Kita akan memudahkan kita juga pemisahan antara biji dan daging buah. Selanjutnya ada mempermudah pelepasan daging buah, di mana dengan proses pembusukan daging buah yang melekat pada biji menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Juga mengurangi kemungkinan biji mengalami kerusakan saat proses pemisahan. Selanjutnya ada pemisahan biji dari sabut, di mana definisi sabut adalah bagian luar yang bersifat melindungi biji kelapa sawit. Nah, setelah daging buah terpisah, biji masih terbungkus oleh sabut yang harus kita hilangkan. Nah,
Proses pemisahan biji dari sabut dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin khusus. Nah, setelah biji terpisah dari sabut, biji kelapa sawit akan lebih bersih dan siap untuk diproses berikutnya. Tujuan pemisahannya itu adalah memisahkan biji dari sabut penting agar biji dapat diproses lebih lanjut, terutama dalam tahap penyimpanan dan pelakuan prakecambahan. Yang keempat, ada pengeringan biji sebelum penyimpanan awal, di mana proses pengeringan setelah biji dipisahkan dari sabut, biji harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan cara menjemur biji di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Tujuan pengeringan itu sendiri adalah menghindari pembusukan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan biji mengalami pembusukan atau kerusakan selama penyimpanan. Dengan mengeringkan biji, resiko kebusukan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada memperpanjang umur simpan. Biji yang kering akan memiliki umur simpan yang lebih lama dan lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Nah, seleksi biji kelapa sawit, di mana proses seleksi biji dilakukan dengan mengkategorikan biji berdasarkan ukuran fisiknya seperti besar atau kecil. Biasanya dilakukan dengan cara manual menggunakan alat penyortir. Selanjutnya, tujuan seleksi sendiri menentukan waktu perkecambahan. Ukuran biji sangat mempengaruhi waktu perkecambahan. Biji yang lebih besar cenderung berkecambah lebih cepat dibandingkan biji yang lebih kecil. Dengan mengkelompokkan biji berdasarkan ukuran, petani dapat merencanakan jadwal penanaman yang lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam, di mana bibit yang diseleksi dengan baik menghasilkan bibit yang lebih seragam dalam pertumbuhan. Bibit yang seragam penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman, karena semua tanaman akan tumbuh dengan kecepatan dan ukuran yang mirip. Kita juga memudahkan kita juga dalam perawatan dan pemeliharaan. Nah, tahap 1 dalam proses perkecambahan kelapa sawit mencakup langkah-langkah penting dari pemisahan biji dari daging buah, perendaman, pemisahan dari serabut, pengeringan, hingga seleksi biji. Nah, setiap langkah memiliki tujuan dan fungsi yang krusial untuk memastikan bahwa biji kelapa sawit dapat berkecambah dengan baik dan menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Proses ini sangat penting jika meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap pertama, kita akan melakukan tahap kedua. Setelah tahap pemisahan biji dari daging, buah, dan seleksi, tahap berikutnya adalah proses perkecambahan kelapa sawit adalah penyimpanan awal, di mana tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk menjaga kualitas biji memasuki proses perlakuan perkecambahan. Nah, di sini ada yang pertama adalah penyimpanan biji dalam karung atau plastik berongga, di mana pengemasan biji kelapa sawit yang telah diseleksi disimpan dalam karung atau plastik berongga. Penggunaan karung atau plastik berongga memungkinkan sirkulasi udara yang baik, yang sangat penting untuk menjaga kualitas biji. Yang kedua ada suhu penyimpanan, di mana biji disimpan pada suhu terbuka antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Suhu ini dianggap ideal untuk penyimpanan biji karena stabilitas suhunya. Suhu yang tidak terlalu tinggi atau rendah membantu menjaga aktivitas metabolisme biji pada tingkat yang stabil, menghindari juga kerusakan akibat suhu ekstrim. Perlindungan dari suhu tinggi. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan resiko pembusukan dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua ada menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit, di mana kelembapan yang terkontrol, penyimpanan biji dalam kondisi yang tepat membantu menjaga
kelembapan di dalam biji. Kelembapan yang optimal diperlukan untuk mencegah biji dari kondisi terlalu kering yang dapat mempengaruhi viabilitasnya. Pengaruh kelembapan yang tepat mendukung embrio dalam biji untuk tetap aktif secara fisiologis meskipun dalam kondisi dormanisi. Sangat penting untuk memastikan bahwa biji tetap siap untuk berkecambah saat perlakuan prakecambahan dimulai. Menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Risiko pertumbuhan jamur, biji yang disimpan dalam kondisi lembab dan hangat dapat menjaga tempat berkembang biaknya jamur. Pertumbuhan jamur dapat merusak biji dan mengurangi viabilitasnya. Pencegahan jamur atau sirkulasi udara, penyimpanan dalam karung atau plastik berongga dengan sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan berlebihan yang dapat memicu pertumbuhan jamur. Nah, kondisi penyimpanan memastikan bahwa biji disimpan di tempat yang kering dan memiliki ventilasi yang baik juga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur. Yang keempat, menyamakan tingkat kematangan, di mana pentingnya kematangan biji kelapa sawit bisa memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda, tergantung pada waktu panen dan kondisi lingkungan. Penyimpanan awal menyebabkan tingkat kematangan biji. Penyamaan kematangan dengan menyamakan tingkat kematangan, semua biji siap untuk mengalami proses pematangan dormanisi secara bersamaan. Penting juga untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses perkecambahan. Yang kelima, menyiapkan biji untuk proses pematahan dormanisi. Proses pematahan dormanisi setelah melalui tahap penyimpanan awal, biji akan siap menjalani perlakuan prakecambahan yang bertujuan untuk mencegah dormanisi. Kesiapan biji dengan kondisi yang tepat selama penyimpanan biji akan lebih responsif terhadap perlakuan yang dilakukan, sehingga meningkatkan kemungkinan perkecambahan yang sukses. Sinergi dengan perlakuan prakecambahan. Tahap penyimpanan ini berfungsi persiapan penting yang memastikan biji berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki proses perlakuan yang intensif. Nah, tahap penyimpanan awal dalam proses perkecambahan kelapa sawit sangat penting menjaga kualitas biji dengan menyimpan biji dalam karung atau plastik berongga di suhu yang tepat, menjaga kelembapan, mencegah pertumbuhan jamur, menyamakan tingkat kematangan, serta menyiapkan biji untuk pematahan dormanisi. Petani juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses perkecambahan. Kondisi penyimpanan yang baik akan memastikan biji tetap sehat dan siap untuk tumbuh saat perlakuan prakecambahan dilakukan. Nah, setelah tahap awal dan tahap kedua proses prakecambahan sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan hasil produksi di akhir nanti. Nah, selanjutnya ada menumbuhkan radikula dan plumula dengan sempurna, di mana pengertian radikula dan plumula itu sendiri adalah radikula adalah bagian dari embrio yang akan berkembang menjadi akar. Nah, akar ini berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi dari tanah serta memberikan stabilitas pada tanaman. Yang kedua, plumula adalah bagian dari embrio yang akan menjadi tunas dan akan tumbuh menjadi batang serta tanaman. Nah, tujuan menumbuhkan radikula dan plumula itu sendiri adalah pertumbuhan yang sehat dan kuat, di mana proses perkecambahan bertujuan untuk memastikan bahwa radikula dan plumula tumbuh dengan baik. Nah, akar yang kuat akan membantu tanaman dalam menyerap air dan nutrisi, sedangkan tunas yang sehat akan memastikan fotosintesis dan efisien. Yang kedua ada keseimbangan pertumbuhan, di mana keseimbangan pertumbuhan akar dan tunas sangat penting untuk perkembangan tanaman yang optimal.
Radikula harus tumbuh lebih awal daripada plumula untuk memastikan bahwa tanaman mendapat cukup air dan nutrisi sejak awal. Yang ketiga ada aksesi nutrisi dan air, di mana dengan radikula yang berkembang dengan baik, tanaman dapat mengakses nutrisi dan air yang diperlukan untuk pertumbuhan lebih lanjut, yang sangat penting dalam fase awal pertumbuhan. Nah, di sini ada menyiapkan kecamba sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Di mana pentingnya kecamba sehat dan seragam itu, kecamba yang sehat dan seragam sangat penting untuk keberhasilan pembibitan, yang merupakan tahapan awal dalam budidaya kelapa sawit. Kecamba yang berkualitas akan memberikan hasil panen yang lebih baik di masa depan nantinya. Nah, tujuan menyiapkan kecamba sehat seragam itu adalah kesehatan kecamba, di mana kecamba yang sehat memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dan tumbuh dengan baik. Perlakuan prakecambahan yang memastikan bahwa biji yang ditanam dapat menghasilkan kecamba yang kuat dan bebas dari penyakit. Nah, ada juga di sini keseragaman dan dalam pertumbuhan, di mana keseragaman ukuran dan perkembangan kecamba memudahkan dalam pengolahan di pembibitan. Ketika semua kecamba tumbuh dengan seragam, perawatan, pemeliharaan, dan penanaman di lahan akan lebih mudah dan efisien. Mengurangi persaingan, di mana kecamba yang tumbuh serentak mengurangi persaingan di antara bibit untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tanaman memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, selanjutnya saya akan membahas metode perlakuan prakecambahan, di mana ada yang pertama itu perlakuannya ada perendaman, yang kedua ada perlakuan kimia, yang ketiga ada perlakuan suhu dan pemanasan, yang keempat ada penggunaan hormon pertumbuhan, di mana saya akan membahas satu persatu perlakuan prakecambahan. Yang pertama tadi saya bilang ada perendaman, di mana perendaman biji dalam air adalah metode yang paling umum untuk memecah dormanisi. Proses ini melibatkan merendam biji dalam air selama 24 sampai 48 jam. Nah, tujuan dari perendaman ini sendiri untuk meningkatkan kelembapan dan mengaktifkan proses metabolisme di dalam biji. Yang kedua tadi ada perlakuan kimia, di mana penggunaan larutan asam seperti asam sulfat dapat membantu melemahkan kulit keras biji. Nah, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada embrio. Yang ketiga ada perlakuan suhu dan pemanasan, di mana metode ini melibatkan perlakuan suhu tertentu untuk merangsang perkecambahan. Misalnya nih, biji dapat dipanaskan dalam suhu tertentu untuk merangsang proses fisiologis di dalam biji. Yang keempat, penggunaan hormon pertumbuhan, di mana hormon tumbuhan seperti auksin dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan agar akar dan tunas. Pemberian hormon ini dapat meningkatkan tingkat perkecambahan dan mempercepat pertumbuhan bibit. Nah, perkecambahan biji kelapa sawit adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Tujuan utama dari proses ini untuk mematahkan dormanisi, merangsang aktivitas fisiologis, menumbuhkan radikula dan plumula dengan sempurna. Nah, serta penyiapan kecamba yang sehat dan seragam untuk ditanam. Dengan memahami tujuan-tujuan ini dan menerapkan perlakuan prakecambahan yang tepat, petani dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menanam kelapa sawit dan mendukung produktivitas pertanian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya struktur biji kelapa sawit, di mana biji kelapa sawit memiliki beberapa bagian penting yang berperan dalam proses perkecambahan. Yang pertama itu ada prekrap, di mana lapisan daging buah. Prekrap adalah bagian luar dari biji yang terdiri dari lapisan daging buah. Pada umumnya prekrap ini sudah dibuang selama proses ekstraksi minyak kelapa sawit. Namun jika biji masih memiliki prekrap, bagian ini dapat memastikan perlindungan tambahan bagi biji. Yang kedua ada endokrap, di mana atau cangkang keras, di mana melindungi embrio dan endosperm. Endokrap adalah lapisan keras yang melindungi bagian dalam biji, yaitu embrio dan endosperm. Cangkang yang keras ini membantu
melindungi biji dari ancaman luar seperti serangan hama dan penyakit. Yang ketiga ada endosperm atau putih lembut, di mana cadangan makanan untuk perkecambahan endosperm adalah bagian penting yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio selama proses perkecambahan. Nutrisi yang terdapat di dalam endosperm akan digunakan oleh embrio untuk mulai pertumbuhan hingga akar dan daun berfungsi secara mandiri. Nah, yang keempat ada embrio atau inti biji, di mana bagian yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Embrio adalah inti dari biji yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Embrio terdiri dari bagian-bagian yang membentuk akar dan tunas. Pertumbuhan yang baik dari embrio sangat penting untuk keberhasilan pertumbuhan tanaman kelapa sawit di masa depan. Nah, perkecambahan biji kelapa sawit adalah proses yang krusial dalam siklus hidup tanaman. Dengan memahami tujuan dari perkecambahan dan struktur biji kelapa sawit, kita dapat mengoptimalkan proses ini melalui perlakuan perkecambahan yang tepat. Hal ini memastikan bahwa biji kelapa sawit dapat tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan produktif. Nah, tahapan perkecambahan kelapa sawit awal. Nah, perkecambahan kelapa sawit adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan bahwa biji dapat tumbuh dengan baik menjadi tanaman baru. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan awal pemisahan biji dari daging buah dan seleksi. Yang pertama itu ada perontokan, di mana perontokan buah dari janjangannya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai definisi proses. Perontokan adalah tahap di mana buah kelapa sawit dipisahkan dari janjangnya atau biasa kita sebut dengan tandan. Nah, yang berisi buah-buah tersebut. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat kusut atau secara manual. Jadi proses perontokan ini dapat dilakukan dengan alat khusus atau bisa dilakukan dengan secara manual. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Tujuan dari memisahkan buah dan janjangnya itu memudahkan proses pengolahan lebih lanjut, termasuk pemisahan biji dari buah daging. Nah, proses ini membantu dalam mengurangi resiko kerusakan pada biji selama proses pengolahan. Oke, jadi kan kita tuh melakukan perontokan. Melakukan perontokan itu menggunakan alat khusus atau manual. Mungkin kalau perusahaannya itu sudah lebih besar, kita menggunakan alat khusus. Kalau misalnya perusahaannya masih dalam tahap kecil, mungkin kita menggunakan perontokannya itu menggunakan secara manual saja. Nah, untuk tujuannya itu proses ini juga membantu dalam mengurangi resiko kerusakan pada biji selama proses pengolahan menjadi minyak atau sebagainya gitu. Selanjutnya kita akan membahas perendaman buah ke dalam air. Nah,